Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Asyokroto ini dengan NPM C1C022129. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit nih tentang pendapatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang pendapatan, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan, karena dua istilah ini kan sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau bisa juga penurunan nilai utang atau liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, penghasilan ini terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Pendapatan yaitu merupakan penghasilan yang didapatkan dari aktivitas normal perusahaan. Nah, pendapatan di sini merujuk ke banyak istilah yang berbeda, teman-teman, tergantung jenis perusahaannya. Contoh, dalam perusahaan dagang, pendapatan ini akan kita sebut dengan istilah penjualan. Atau dalam perusahaan jasa, pendapatan ini akan kita sebut dengan istilah pendapatan jasa. Yang kedua tadi, keuntungan. Keuntungan ini merupakan penghasilan yang didapatkan bukan dari aktivitas normal perusahaan, teman-teman. Misalnya, keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan aset tetap. Nah, untuk pengakuan keuntungan ini baru dilakukan pada saat aset tersebut sudah terjual atau ditukarkan. Nah, tadi kan sudah tuh pengakuan keuntungan, sekarang kita ke pengakuan pendapatan. Kita mulai dulu dari perusahaan dagang, teman-teman. Dalam perusahaan dagang tadi kan disebutkan bahwa pendapatan dalam perusahaan dagang kita sebut dengan istilah penjualan. Penjualan barang akan kita akui ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan atau tidak lagi memiliki kendali terkait dengan kepemilikan barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi hasil dari penjualan barang ini nanti akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, dalam perusahaan jasa, pendapatan kita sebut dengan istilah pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini akan diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa transaksi ini dapat diestimasi dengan andal. Misalnya, jasa instalasi akan diakui selama saat periode instalasi dengan mengacu kepada tahap penyelesaian dari proses instalasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang dapat timbul dari aset entitas pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen bagi perusahaan. Akan diakui pada saat kalau pendapatan bunga itu diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Kalau pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Dan yang ketiga, pendapatan dividen itu diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen. Nah, oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya seputar tentang pendapatan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.